total biaya yang saya keluarin ini semuanya kemarin nih 190 juta, Pak. Jadi ini kita sedang persiapan set PLTS ya. Yang ini pesanan Pak Yudi yang ada di Ngawi, kapasitas 5.000 watt. Kedepannya bisa upgrade untuk penambahan baterai maupun panel surya. Nah, ini untuk baterai 2 biji, smart inverter 5.000 watt serta menggunakan panel surya 450 WP 6 biji dengan hasil produksi harian di kisaran 10 kWh maksimum. Yang sebelahnya juga ada ini pesanan dari Pak siapa ini? Pak Hadi yang ada di Banjarnegara. Jadi ini untuk kelompok tani untuk pengairan di sawah tanpa ada jaringan PLN. Jadi pure kebutuhan pompa yang ada di sawah menggunakan sistem PLTS. Ini berdaya 5.000 watt semua. Bedanya yang untuk di sawah kita tidak menggunakan sistem smart inverter. Jadi tidak ada sistem perpindahan yang ke PLN. Untuk baterai sendiri yang buat di sawah kita menggunakan 3 biji. Serta panel surya ini kapasitas 450 WP 12 piece atau daya totalnya 5.400 WP dengan produksi harian maksimum di angka 20 kWh. Posisi baterai ada 12 baterai. Semua masih ngecas. Nah, ini kita juga mau mereview hasil produksi PLTS yang kemarin kita pasang di daerah Jembatan 5 ya, Jakarta Barat, pesanan Bapak Agus. Nah, ini Pak Agus ini pesan paket PLTS berkapasitas 10.000 watt menggunakan smart inverter 10.000 watt serta panel surya 540 WP sebanyak 18 piece. Dan baterainya ini 100 ampere sebanyak 12 piece. Nah, untuk kebutuhan rumah sebelumnya ini menggunakan daya PLN 3.500 watt dengan tagihan PLN per bulan ini di angka 2 juta. Bisa dibilang pemakaian harian di angka 40 kWh. Nah, seperti ini ya proses instalasi untuk panel surya. Dan ini kita juga bisa pantau untuk hasil produksi PLTS. Nah, ini kita juga pasang untuk alat seperti ini. RPM meter monitoring sistem PLTS. Yang penting ada jaringan WiFi, kita bisa pantau hasil produksi panel surya maupun PLTS serta beban pemakaian PLTS, daya PLTS terpakai, KWH total harian, tegangan output baterai, tegangan inverter, semua bisa kita pantau. Seperti ini untuk nah, ini ya seperti ini untuk tampilan di RPM meter. Ini. Nah, ini ada dua monitoring yang kita pasang. Ini yang pertama ini dari daerah Maguwo Jogja. Ini loadnya 1.500 watt Maguwo Jogja. Tapi sekarang kita mau melihat hasil produksi PLTS yang kita pasang di daerah Jembatan 5 Jakarta Barat. Nah, ini beban sekarang adalah 1.800 watt. Kita juga bisa lihat untuk rata-rata pemakaian harian. Ini kita lihat tanggal 30 Oktober. Tanggal 30 Oktober ini kita masuk ke power meter. Nah, ini ya,
masuk ke power meter. Nah, ini rata-rata beban pemakaian ini antara 2000 sampai dengan 2500 watt secara kontinu selama 24 jam. Ini grafik beban pemakaian bisa kita lihat. Nah, ini PLTS bisa memproduksi listrik sebesar 39 kWh. Ini PLTS kita non-stop 24 jam untuk kebutuhan di rumah dengan beban segitu. Dan kita mau lihat juga di tanggal 31. Nah, ini tanggal 31 lumayan gede, pemakaiannya 45 kWh. Dengan beban masih stabil di angka 2000 watt. Kita akan lihat juga tanggal 1 November. Tanggal 1 November masih sama, bebannya kontinu di angka 2000-an watt. Dengan total energi pemakaian di rumah ini sebesar 43 kWh. Untuk tanggal 2 kita juga akan lihat. Ini ya, tanggal 2 karena ini baru jam 4 sore, jadi pembacaan atau total energi yang dipakai baru sampai 30 kWh. Mungkin kalau nanti tengah malam bisa sampai dengan 40 kWh. Seperti itu. Kita juga bisa lihat voltasenya. Ini ya, voltase inverter nih 220 volt. Di sini ada yang terputus atau jeglong. Nah, ini adalah tegangan PLN di tempat Pak Agus ini memang buruk, yaitu di angka 200-an volt. Jadi saat berpindah ke PLN, kita juga bisa memonitoring. Nah, ini ada selisih tegangan yang lebih kecil dari inverter kita. Berarti dia sedang berpindah ke PLN. Ini ya, PLN kerjanya cuma dikit banget. Mungkin 1-2 jam. Terus seterusnya PLTS. Mungkin Pak Agus juga pas mau ngistirahatkan PLTS, jadi dipindah ke PLN. Atau pas mau ngisi baterai biar cepat full untuk kebutuhan malam hari, bisa juga beban yang semula PLTS dipindah ke inverter. Nah, coba kita lihat juga voltmeter tanggal 1. Nah, ini tanggal 1 juga ada jeglong. Jeglong voltase PLN. Voltase PLN di sini di angka 200-an volt. Ini selama 3 jam. Jadi Pak Agus ini kalau siang hari biar baterainya ini full, beban yang ada di rumah dipindah secara manual ke PLN. Nah, tapi PLN di sini cuma kecil lah, mungkin 1 sampai dengan 3 jam setiap harinya. Terus kita juga bisa lihat untuk tegangan baterai. Tegangan baterai kita mau lihat kemarin tanggal 1. Ini ya, tegangan baterai bisa kita pantau juga. Jadi untuk pengurasan kita limit di 49,2 volt. Jadi ada sisa persentase di baterai. Baterai ini nggak sampai terkuras habis. Sisanya ini kurang lebih di angka 30 sampai dengan 40%. Untuk kondisi floating atau tegangan maksimal ini di angka 50,6 volt. Lanjut kita masuk hari ini tanggal 2. Nah, ini untuk grafik tanggal 2 seperti ini. Batas bawah masih di angka 49, masih aman. Batas atas masih di 50,6. Jadi MPPT yang kita gunakan ini seperti yang ada di belakang ini, kapasitas 100 ampere. Wah, udah dibaut ya. Nah, ini ya. Jadi untuk MPPT kita seperti ini. Jadi ini mampu range maksimum untuk arus ini di 100 ampere. Tapi dalemannya juga sudah kita modif agar kuat load daya besar. Nah, bagi teman-teman yang memakai MPPT ini, kalau untuk spek standar, saya sarankan bebannya ini jangan terlalu tinggi. Maksimum panel di angka 4000 WP.
Kita tadi menghubungi Pak Agus, seperti ini kondisi siang hari, proses charging, daya charging, arus charging, serta beban inverternya. Indikator yang di hybrid. Posisi jam 12 siang. Baterai lagi ngecas semua. Enggak panas Pak, ini enggak panas. Enggak, sama saya juga ada kipas. Ada kipasin terus. Kipas jalan terus. Begitu ada kipas yang keluar tuh angin tuh untuk buang panas. Ruangan ini juga nggak panas, ini juga nggak panas. Oh, MPPTI rada anget Pak. Ini dapetnya 80. 80 dapetnya 80,6. Ini posisi jam sekarang nih. Yang sebelahnya yang tuh 80 dapatnya 80 ampere dapatnya. Iya. Iya, 79 80-an. Nah, itu sampai pagi tuh. Begitu. Iya, Pak. 24 jam ya. Ada ke PLN juga. Dan PLN saya juga ini posisinya nih pemakaian nol. Pemakaiannya nol, sama sekali sekarang nggak ada masuk pemakaiannya nih. Tuh, nol. Pemakaiannya nol sama sekali, nggak ada masuk pemakaian. Nah, jadi saya itu ada backup baterainya 12. Total biaya yang saya keluarin ini semuanya kemarin nih 190 juta, Pak. Semuanya 190 juta. Iya. Uang yang saya keluarin itu semua totalnya kurang lebih 190 juta. 190. Satu rumah, Pak. Iya. Iya, hampir 24 jam benar. Tapi saya kalau siang begitu pemakaian nggak begitu banyak, malah saya pindah ke PLN biar penuhin baterai dulu. Penuhin baterai. Iya, iya. Kalau pertama awalnya saya nggak ngerti Pak, saya pakai sampai merah semua. Pertama sekali tuh saya nggak ngerti ini perhatiannya nih. Ya, ya terima kasih Pak ya. Ya, ya. Sering-sering Pak, sering bantu kontrol Pak. Terima kasih Pak ya. Oke, yuk selamat siang Pak. Mungkin sekian ya untuk review mengenai sistem PLTS yang kita pasang di daerah Jembatan 5 Jakarta Barat. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa dengan PLTS selanjutnya. Dadah.